Salah satu bentuk Automated Valuation Models (AVM) di dalam penilaian tanah massal adalah pemodelan jaringan syaraf tiruan JST. Model JST yang masih dalam bentuk algoritma terlalu rumit apabila digunakan pada lingkup kerja kantor pertanahan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi penilaian tanah massal berdasarkan JST berbasis Graphical User Interface (GUI) agar lebih mudah digunakan di dalam kegiatan penilaian tanah massal, serta dapat menghasilkan nilai tanah massal berbasis bidang yang akurat dalam rangka pembuatan peta ZNT. Aplikasi penilaian tanah massal ini selanjutnya disebut sebagai ANNAVAL, Artificial Neural Network for Mass Valuation. Dalam pengolahan nilai tanah massal berbasis bidang, digunakan 3 software pengolahan data, yaitu ArcGIS ArcMap untuk pengolahan data spasial dan atributnya, Microsoft Office Excel untuk melakukan analisis regresi juga validasi nilai, dan MATLAB ANNAVAL untuk pengolahan nilai tanah secara massal. Data-data spasial yang disiapkan yaitu: pertama, shapefile unsur geografis alami maupun buatan yang diidentifikasi sebagai variabel-variabel penentu nilai tanah, baik variabel yang bersifat internal maupun eksternal, seperti jaringan jalan, jaringan sungai dan saluran air, tempat-tempat penting, dan lain sebagainya. Kedua, shapefile peta bidang tanah lengkap. Beberapa contoh variabel bebas yang mempengaruhi nilai tanah antara lain: luas tanah, letak tanah, fungsi jalan, jenis penggunaan tanah, jarak bidang ke jalan arteri, jarak bidang ke jalan kolektor, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah harga tanah transaksi yang terjadi secara wajar, khusus untuk bidang-bidang sampel. Setelah seluruh variabel tersebut diidentifikasi dan menjadi atribut masing-masing bidang, selanjutnya atribut tersebut dikonversi ke dalam bentuk angka atau proses scoring. Untuk mendapatkan variabel bebas terseleksi, dilakukan uji regresi pada aplikasi Excel, dan kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam 6 jenis data, yaitu data validasi, data pelatihan, target pelatihan, data pengujian, target pengujian, dan data simulasi. Untuk dapat digunakan sebagai masukan aplikasi ANNAVAL, konversikan ke-6 data tersebut ke dalam tipe matriks dengan ekstensi .mat. Memulai proses pengolahan nilai, jalankan aplikasi ANNAVAL melalui MATLAB dengan cara klik kanan annaval.p, kemudian run. Jendela Graphical User Interface (GUI) aplikasi ANNAVAL akan terbuka dan siap dioperasikan. Masukkan data pelatihan dan data target pada bagian pelatihan jaringan. Masukkan data pengujian dan data target pengujian pada bagian pengujian jaringan. Kemudian data simulasi pada bagian simulasi jaringan. Setelah semua data masukan di input, selanjutnya isikan nilai pada bagian pengaturan parameter dan akhiri dengan klik tombol proses. Aplikasi ANNAVAL akan melakukan proses pengolahan nilai selama beberapa saat, sebagaimana terlihat pada jendela Neural Network Training. Akhir proses pengolahan nilai ini akan dihasilkan sebuah file data dengan ekstensi .mat. Pada software MATLAB, buka file hasil proses pengolahan nilai tersebut dengan cara klik kanan dan klik Load. Pada jendela Workspace, klik 2 kali pada data R, sehingga terbuka jendela Variables R. Pada jendela ini ditampilkan nilai dari seluruh data bidang tanah secara horizontal. Guna memudahkan proses validasi nilai, lakukan transpose data melalui tab Variable, pilih Transpose, maka seluruh data akan ditampilkan secara vertikal. Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai tanah hasil hitungan dengan nilai tanah dari data adjustment pada bidang yang sama. Lakukan join attribute shapefile peta bidang tanah lengkap
dengan data nilai hasil proses validasi nilai ANEVAL. Untuk memvisualisasikan nilai tersebut, lakukan symbology pada aplikasi ArcMap. Nilai tanah pada masing-masing bidang dapat ditampilkan melalui feature labels pada pengaturan layer properties. Database nilai tanah massal berbasis bidang ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Salah satu contoh pemanfaatan database nilai tanah untuk kepentingan pajak bumi dan bangunan, yaitu pembuatan surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan. Dengan memanfaatkan aplikasi ArcMap, informasi objek PBB, baik data spasial maupun tekstualnya, dapat ditampilkan secara bersamaan dalam satu layout SPPT PBB. Dengan logika yang sama, database peta zona nilai tanah berbasis bidang ini dapat digunakan untuk berbagai layanan seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk layanan pertanahan BPN, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB untuk pemerintah daerah, dan pajak penghasilan PPH untuk kantor pelayanan pajak Pratama. Sehingga dengan aplikasi ini dapat dibangun peta zona nilai tanah tunggal berbasis bidang tanah yang multi manfaat bagi multi pihak. Di samping itu, secara strategis dengan terbangunnya database peta zona nilai tanah berbasis bidang, dapat dimanfaatkan untuk peta kerja PTSL yang biaya pengadaannya diperoleh dari pemerintah daerah. Sehingga aplikasi ini ke depan dapat digunakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai bekal untuk membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia.